Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya siswa dan siswi. Apa kabarnya? Sehat? Pagi, Pak. Sehat. Alhamdulillah sehat. Kita berjumpa lagi di mata pelajaran pemrograman dasar. Ya, di hari apapun ya. Kalau minggu kemarin Pak Amal minta bantu sama Wigu ya. Sekarang Pak Amal mau minta bantu ke Najwan. Najwan, terdengar suara Pak Amal, Najwan? Ya, Pak. Ya, silakan kamu pimpin doa, Najwan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Amal mau mencoba mengabsen. Irina, Luna, Jihan, kameranya coba diaktifkan. Aisyah, ya, Nabila, ya, Marina ada, Citra ada. Ya, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dengan tampilan lagu yang akan Pak Amal tampilkan. Sebelumnya. Nah, sekarang ya yang kita bahas adalah memahami perangkat lunak bahasa pemrograman. Kemudian keterampilan yang kamu dapati ya, yang harus kamu mampu lakukan, yaitu melakukan instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman ya. Jadi kita ini sudah masuk kepada bahasa pemrograman. Kemudian tujuan pembelajarannya ya, kamu diminta untuk mengamati dan menggali informasi ya. Kemudian setelah mengamati dan menggali informasi, peserta didik dapat menyimpulkan prosedur instalasi bahasa pemrograman, kemudian dapat mengoperasikan instalasi ya. Peserta didik akan dapat menginstalasi perangkat lunak bahasa pemrograman secara mandiri. Kemudian peserta didik akan dapat menguji hasil instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman. Tayangan yang kemarin ya. Namun sebelum ditayangkan sambil Pak Amal cek, ada pertanyaankah yang minggu lalu? Ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi begini ya, bahasa pemrograman di pemrograman dasar, tahapan yang harus kamu pahami ya, langkahnya. Jadi kalau algoritmanya itu langkahnya, pertama kamu memahami mengenai algoritma. Jadi Pak Amal ulangi lagi ya, algoritma itu adalah langkah-langkah, tahapan langkah-langkah yang sistematis dan logis ya. Apa itu sistematis dan logis? Sistematis dan logis itu adalah berpikir ya, dari langkah pertama sampai dengan langkah yang terakhir ya. Jadi logis. Nah, sebagai contoh, kalau kamu melihat di kemasan mie instan, di belakangnya itu kan ada langkah-langkah pembuatan. Nah, itu adalah cara berpikir algoritma ya. Jadi algoritma itu dituliskan langkah-langkahnya ya. Membuat kopi misalnya, bagaimana langkah-langkahnya. Kalau dalam matematika menghitung rumus, bagaimana langkah-langkahnya ya. Itu adalah algoritma. Kemudian berikutnya ada pseudocode. Nah, di sini ya, pseudocode itu adalah bahasa yang ditujukan untuk manusia ya, tentang bahasa pemrograman. Jadi bahasa yang ditujukan kepada manusia tentang bahasa pemrograman. Caranya juga dituliskan. Nah, kemudian ada flowchart. Flowchart itu adalah bagan-bagan. Jadi dari algoritma diterjemahkan ke dalam flowchart, flowchart terjemahkan ke dalam pseudocode. Nah, kalau flowchart sudah ada, kemudian algoritmanya kamu sudah bisa memahami, maka kamu bisa menerjemahkan dari algoritma ke dalam flowchart atau dari flowchart ke dalam. Nah, kemudian kita belajarnya di sini langsung ke poin 4, bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi itu yang nanti akan kita pelajari ya dari beberapa
bahasa pemrograman di sini ada yang namanya Pascal. Ya, kita next. Kemudian kita mengenal yang namanya bahasa program Pascal. Apakah bahasa pemrograman Pascal itu? Ya, mengapa belajar bahasa pemrograman Pascal? Nah, ini contoh salah satu sintak dari bahasa pemrograman Pascal. Ya, ini sintaknya. Kemudian mengenal bahasa pemrograman Pascal. Jadi Pascal itu sudah ada dari sejak tahun 1971, ya, ditemukan oleh Profesor Niklaus Wirth. Kata Pascal diambil dari nama seorang ilmuwan matematika bernama Blaise Pascal, gitu ya. Jadi bahasa Pascal ini termasuk bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ya. Nah, kemudian ya, kenapa kita masuk ke dalam atau kita menggunakan bahasa pemrograman Pascal? Pemrograman Pascal itu mudah dipelajari untuk orang awam, ya, termasuk Pak Amal, termasuk kamu, ya, kita sama-sama belajar gitu ya. Jadi dalam dunia pendidikan, pemrograman Pascal dipelajari untuk mempermudah seseorang dalam mengenal programming. Jadi sini ya, mempermudah seseorang dalam mengenal programming. Biasanya sebelum diajarkan bahasa pemrograman tingkat lanjut, para pelajar tingkat SMK bahkan perguruan tinggi, mereka akan lebih terdahulu diajarkan dasar-dasar pemrograman dan algoritma yang dipraktikkan dalam bahasa Pascal. Hal itu dikarenakan bahasa pemrograman Pascal termasuk bahasa pemrograman yang cukup mudah untuk dipelajari serta notasi penulisannya tidak begitu rumit. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa kita belajar bahasa pemrograman Pascal. Ya, sama seperti kalau Pak Amal analogikan, itu sama seperti dahulu waktu kecil kamu dan Pak Amal pernah merasakan yang namanya belajar naik sepeda, betul ya? Nah, kalau dikategorikan, sepeda itu banyak bentuknya. Ya, ada sepeda roda 3, ada sepeda mini, ada BMX, ada sepeda gunung. Nah, karena memang kita baru belajar, tidak mungkin kita langsung disajikan sepeda gunung, atau tidak mungkin kita disajikan sepeda BMX. Karena kenapa? Tidak akan bisa kita memakainya karena belum ada dasarnya. Nah, untuk itu, untuk menyelamatkan di awal, maka kita dikasih sepeda yang ada roda 3, gitu ya. Ya, ada sepeda roda 3 kemudian didampingi. Jadi kalau roda 3-nya sudah mulai bisa, ya, jadi roda 2, dilepas rodanya 1 dulu, jadi rodanya 3, ya. Mohon maaf, roda 4 ya seharusnya ya. Dikasih roda 4, roda 3, benar ya, roda 3 dulu yang goes tuh ya, kemudian setelah roda 3 kemudian dibelikan yang lebih besar tapi pakai roda 4, ada roda samping kanan kirinya. Setelah itu dilepas roda bantunya, kemudian dicoba untuk di jalanan gitu ya, dilepas, kemudian bisa goes. Nah, baru bisa bertahap ke sepeda-sepeda berikutnya. Nah, bahasa pemrograman juga sama, belajar bahasa pemrograman harus tahapan demi tahapan, gitu ya. Oke, ya. Pak Amal mau mencoba menampilkan tampilan dari bahasa pemrograman Pascal. Nah, ini ya, bahasa pemrograman Pascal. Ini adalah contoh tampilannya. Ini ada 2 kata, ada perangkat lunak dan ada bahasa pemrograman. Ya, coba di sebelah sini nih ada gambar, ya, ada tampilan gambar, ada koki dan ada programmer, ada koki dan ada programmer. Nah, siapa yang bisa menjelaskan dari gambar yang ada tampilan di sini? Dari kamu, silakan. Ada? Menurut saya, Pak, ya, koki itu bisa bekerja karena ada resepnya. Kalau tanpa resep, ya mungkin nggak bisa, sama seperti programmer. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi kalau programmer bekerja berdasarkan apa, Marina? Berdasarkan algoritma. Oke, berdasarkan algo. Ya.
Ini nilai yang nanti akan dinilai ya, ada 3 aspek sikap itu nanti dinilainya ada 4 poin ya, amat baik, baik, cukup atau kurang. Kemudian pengetahuan itu 0 sampai 100, keterampilan juga 0 sampai. Buka ya Google Classroom-nya. Oke, kita sudah di ujung pertemuan. Nah, nanti minggu berikutnya kita coba belajar masuk kepada pengenalan bahasa pemrograman menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Ajri. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, sebelum amal tutup, tetap menjaga kesehatan kamu ya. Kalau keluar rumah pakai masker, kemudian cuci tangan dan jaga jarak sebagai bentuk preventif kita pencegahan dari virus COVID-19. Jangan lupa sholat, jangan lupa patuh dan taat pada orang tua. Cukup sekian dari Pak Ahmad. Jika ada yang kurang berkenan atau ada salah kata, mohon dimaafkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.